Kemarin tugasnya sudah pada mengumpulkan. Sebelum kita mulai, kita bahas beberapa soal tugasnya. Oke, nanti yang mana ya tugasnya? Kita bahas poin, kelihatan ya, poin 4 dan poin 5. Kita bahas, ini saya panggil satu-satu dulu ya. Oke, yang pertama 4A ya. 4A, Galuh Retno Utami mana? Hadir, Pak. Ayo, Galuh, ini yang 4A eselon baris produksi atau bukan? Iya, benar, Pak. Ya, betul ya. Oke, Iya. lanjut. Rafael, yang B. Tidak, Pak. Tidak. Letak kesalahannya di mana? Di utama 1 baris kedua dan ketiganya. Baris ke utama 1, baris Kedua dan ketiga. dan yang ketiga. Yang mana? Di Maksudnya yang mana? atasnya tidak nol. Oh, itu ada sekitar 0. Oke. Lanjut ya, thank you. Nada? Yang namanya Nada mana? Nada Zafarina. Belum masuk ya? Saya, Pak. Oh ya udah. Yang C apa? Yang C bukan, Pak. Letak kesalahannya di mana? Di elemen C12 itu C1. Oh ya, C12 ya betul. C12 harusnya 0. Ya, 0. Oke, lanjut ya. Izumi. Yang namanya Izumi mana? Belum masuk kah? Udah masuk semua nih. Izumi. Mana Izumi? Oh, belum ada ya? Oke deh, kalau belum ada, skip dulu deh. Ada Muhammad Ilham Mahfud. Hadir, Pak. Ya, oke. Yang D apa Ilham? Termasuk, Pak. Ya, termasuk ya. Oke, lanjut. Safira Husna. Hadir, Pak. Oke. Yang E, Yang E tidak termasuk, Pak. letak kesalahannya di mana? Di baris 1 kolom 2 itu seharusnya 0. Satu lagi. Satu lagi di baris 2 kolom 4 itu juga harusnya 0. Oke. Pas. Lanjut ya. Sekarang yang poin 5. Poin 5. I Ketut Adi Chandra Wiguna. Apa nih? Adi Chandra Wiguna. Adakah? Oh, belum ada. Oke, kita ganti ya. Gina Anandia. Hadir, Pak. Adakah Gina? Hadir, Pak. Oke, Gina. Yang 5A. Jawabannya apa? Salah, Pak. Salah. Seharusnya? Matriks non-singular yang invertible, Pak. Oh ya, kalau A-nya non-singular, maka A-nya pasti invertible. Atau kalau A-nya singular, maka A-nya itu non-invertible. Lanjut. Ahmad Nadifa Al-Agung. Yang B itu salah, Pak. Yang B salah. Seharusnya AB-nya apa? Harusnya singular. Determinannya Ya. sama dengan 6. Iya. Oke ya, betul. Jika A-nya singular, B-nya non-singular, pasti AB-nya singular ya.
karena determinannya sama dengan 0. Selanjutnya yang ke C, Fadila. Salah, Pak. Ya, salah letak kesalahannya seharusnya apa? Berordo genap. Oh ya, udah genap ya, betul. Lanjut. Yang D, Cahyaviani. Adakah? Oh, ada. Salah, Pak. Eh, seharusnya? Seharusnya belum tentu. Oh Belum ya, tentu Bu. eselon baris reduksi. Ya, belum tentu ya. Betul. Lanjut. Yang ke E. Yang ke E. Teguh. Adakah Teguh? Ya, ada Teguh. Benar, Pak. Ya, yang E betul ya. Kalau A-nya non singular dan A join A sama dengan apa tuh inverse-nya, maka determinannya sama dengan 1. Betul ya? Lanjut yang ke F. F ini via Yulia bukan seharusnya Yulia Ariska. Benar, Pak. Ya, yang ke F betul ya. Nah, kan kalau ortogonal itu A dikali A transpose sama dengan identitas. Maka A transpose-nya itu sama dengan A inverse. Oke, lanjut. Maulana Kusuma Ramadan. Saya, Pak. Oke, Maulana. Yang G? Yang G benar, Pak. Ya, betul ya. Yang G betul. Kalau A-nya idempoten, maka AN sama dengan A. Yang H Diva. Adakah Diva? Salah. Ya, seharusnya apa yang betul? Matriks eselon baris itu belum tentu eselon baris reduksi. Kalau Tapi sebaliknya kalau gimana? reduksi sudah pasti eselon baris. Oke, ya, Sebaliknya betul. matriks Ya, betul. Oke. Thank you. Makasih ya. Lanjut. Yang I, Aulia Ayuning Tias. Benar, Pak. Betul ya. Yang I benar. Yang J, Anastasia Lauren. Ya. Jawabannya apa? Yang J? Aduh, suaranya belum kita dengar. Masih di mute. Gimana jawabannya? Jaringan Anastasia lagi tidak stabil, Pak. Oh, udah via oke, kita stabil ya. Lanjut aja deh, ganti aja ya. Aisyah Anjani. Benar, Pak. Aisyah yang J apa? Benar, Pak. Gitu ya. Oke. Nah, oke, udah semua ya. Kayaknya betul semua nih yang poin 4 sama poin 5. Maaf, Pak. Tadi waktu dipanggil sinyalnya lagi bermasalah, Oh. jadi videonya berhenti. Oh iya, nggak ada apa-apa. suaranya. Ya nggak apa-apa Izumi, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Udah ya. Yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugas ini? Belum saya periksa ya, karena nanti deh saya periksa. Tapi dilihat tadi poin 4 sama poin 5-nya kebanyakan betul semua ya. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke materi. Waduh. Oke.
Ya, tunggu. Oke, sudah kelihatan ya? Sekarang pertemuan keempat, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear atau yang biasa kita sebut sebagai SPL. Sebelumnya teman-teman ya, adik-adik semua pernah belajar tentang SPL ya. Misalnya dari contoh soal misalnya 1 jeruk ditambah 4 apel sama dengan 2.000 gitu. Kan kita mencari harga 1 apel sama 1 jeruknya berapa. Permasalahan soal seperti itu ya, itu adalah permasalahan dari sistem persamaan linear. Atau kalau di tingkat SMP gitu ya, kalau tidak salah sistem persamaan linearnya masih pakai 1 variabel. Lanjut ke SMA, tingkatnya sudah lebih dari 1 variabel ya. Ada yang 2 variabel dan ada juga yang 3 variabel. Nah, sementara secara umum SPL ini kalau cuma ada 1 persamaan disebut persamaan linear. Mempunyai bentuk seperti ini persamaan linearnya. Ya. A1x1 ditambah A2x2 ditambah bla 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 sampai ANXN sama dengan B. Ya. A1, A2 sampai AN ini adalah koefisien ya. Koefisien dan B-nya ini juga bilangan real. Yang mana AI dan B adalah bilangan real. Dan X1, X2 sampai XN ini adalah variabel. Ya. Ini variabel. Nah, di sini kenapa dikatakan linear? Karena pangkat X-nya ya, ini pangkatnya 1. X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, sampai XN pangkat 1. Kalau di sini ada pangkat 2, maka ini tidak disebut sebagai persamaan linear. Ya. Jadi diingat-ingat ya, persamaan linear itu kalau X-nya itu semuanya pangkat 1. Nah, di dalam persamaan linear ini kita mempunyai solusi ya. Solusi itu adalah nilai X1, X2 sampai Xn-nya. Nah, ini nilai solusinya. Yang mana nilai solusinya ini adalah bilangan real ya. Misal X1 sama dengan L1, X2 sama dengan L2 sampai Xn sama dengan Ln. Nah, ini adalah solusi ya. Solusi. Kalau kita masukkan ke solusi ini ya, solusi ini kita masukkan ke dalam persamaan linear, ini sesuai gitu ya. Nah, misalkan contoh, kita punya persamaan linearnya seperti ini. 6x1 dikurang 3x2 ditambah 4x3 sama dengan negatif 13. Nah, ini ya ini 3 variabel ya, x1, x2 dan x3. Solusi yang kita punya itu sebanyak variabelnya. Karena x-nya ada 3, maka solusi yang kita punya ada sebanyak 3 juga. Di sini x1-nya 3, x2-nya 1, sama x3-nya negatif 7. Nah, solusi ini kalau kita masukin ke sini, ini nanti sesuai gitu ya. X1-nya diganti 3, X2-nya diganti 1, dan X3-nya diganti negatif 7. Nanti ketika kita hitung hasilnya dapat negatif 13. Nah, solusi ini ya, karena hanya 1 persamaan, kemungkinan ini yang lain juga ada ya. Misal kita punya X1-nya 1, X2-nya 5, dan X3-nya negatif 1. Ya. Jika X1, X2, dan X3 kita substitusi ke persamaan, nanti ini dapat hasilnya negatif 13. Ya.
nilai-nilai ini ya, nilai X1, nilai X2, nilai X3 ini dikatakan sebagai solusi. Ya. Nah, di dalam SPL itu sendiri ya, ada ini apa kalau SPL gitu ya, nanti solusinya itu kemungkinan ada 3. Ada yang tunggal, tak hingga, sama tidak ada solusi. Nah, nanti kita akan membahas pemasangan SPL ini ya, solusinya seperti ini. Oke, contoh yang lain. Ya, contoh yang lain kalau kita gimana? Ada mau nanya? Enggak ya? Oh ya udah. Lanjut ya, kalau kita punya persamaan linearnya seperti ini ya, 2x dikurang 4y tambah z sama dengan 5. Nih, solusi yang sesuai adalah ini ya. Misalkan x-nya 4, y-nya 1 dan z-nya 1. Kalau kita masukin ke persamaan nanti sesuai hasilnya sama dengan 5. Atau mungkin ada yang lain ya. Ada yang lain misalnya x-nya berapa, y-nya berapa, dan z-nya berapa gitu. Nah, di sini karena hanya satu persamaan, maka nanti solusinya x-nya, y-nya, dan z-nya itu bisa beragam. Ya, nggak hanya di satu poin saja. Selanjutnya ini ya, kalau kita punya SPL, tunggu kita hapus dulu. Kalau kita punya SPL 4x min 2y sama dengan 1, ya. Nah, di sini kita misalkan, kalau kita misalkan x-nya t dan y-nya ini sama dengan 2t dikurang setengah, maka nilai x dan y bisa kita peroleh jika ya, misalkan t-nya ini sama dengan 3, maka x-nya 3, dan y-nya ini sama dengan 11/2. Kalau t-nya negatif setengah, maka x-nya negatif setengah, dan y-nya negatif 3/2. Atau kalau misalkan y-nya dapat 1, maka x-nya dapat 1. Kok iya sih, kalau t-nya 1, y-nya 1, x-nya 1, maka y-nya dapat 3/2. Nah, nilai t yang ini ya, nah, ini disebut sebagai parameter. Nah, setelah kita tadi persamaan linear, ini sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini adalah kumpulan berhingga persamaan linear, ya. Jadi persamaan linearnya lebih dari 1. Biasanya bentuk umum sistem persamaan linear ini mempunyai m persamaan dan n variabel. M persamaan ini biasanya sebagai baris ya. Ini ada m banyaknya, dan variabelnya ini adalah x-nya. X-nya ada berapa? X-nya ada sebanyak n. Gitu. Nah, untuk solusinya, solusi dari SPL ini adalah bilangan real ya. Bilangan real yang memenuhi ini semua. Solusinya. Nah, solusinya bilangan real yang memenuhi ini semua. Nah, di SPL itu ada terbagi 2 ya. Yang ada SPL non homogen sama SPL homogen. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di sini saja. Ya. Kalau non homogen, nilai B-nya ini enggak semuanya 0. Ya, minimal ada satu yang tidak 0. Ini adalah non homogen. Ya. Tapi nilai yang homogen, nilai B-nya itu 0 semua. Ya, nilai di sini 0 semua. Ini disebut sebagai persamaan yang homogen. Yang non homogen berarti yang minimal ada satu yang tidak 0. Nah, sebagai contoh, ini ya, ini kita punya dua persamaan dengan dua variabel.
Ya, yang pertama 2x tambah Y sama dengan 2. Yang kedua X min Y, min 2Y sama dengan 1. Nah, ini solusinya dapat X1-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Dapatnya di mana? Dapatnya pakai eliminasi saja. Cukup ya, pakai eliminasi. Nah, ketika solusi ini kita masukin ke persamaan, masing-masing persamaan nanti hasilnya sesuai. Ya, misalkan kalau misalnya kita masukkan ke persamaan pertama, 2 dikali 1 ditambah 0 akan sama dengan 2. Sesuai ya. Atau masukin persamaan kedua, 1 dikurangi 0 akan sama dengan 1. Ini sudah sesuai. Maka solusinya adalah ini. X1 sama X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Atau contoh yang lain, kalau kita punya 5X tambah Y sama dengan 3 dan 2X min Y sama dengan 4, maka solusi yang kita punya seperti ini. Ya, X sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 2. Ya, ini dari mana? Ini pakai eliminasi saja ya, karena masih mudah ya, hanya 2 variabel dan 2 persamaan. Dan kalau solusi ini dimasukin ke salah satu persamaan ya, atau semua persamaannya, maka akan sesuai. Nah, contoh lain ya, ini kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel. Nanti didapat solusinya ini ya, solusinya dapat X1, X-nya 1, Y-nya negatif 2, dan Z-nya 3. Ini masih pakai itu aja ya, pakai eliminasi saja dulu, dapat contohnya seperti ini. Nah, nanti dari solusinya nanti kita masukin ke setiap persamaan, nanti sesuai. Nah, dari contoh ini ya, karena nilai masing-masing X dan Y-nya hanya di satu titik atau satu poin gitu ya, maka solusi yang kita punya ini kita bisa sebut sebagai solusi tunggal. Ya, karena berdasarkan contoh yang ini ya, kita punya X-nya 1 dan Y-nya 0. Kita tidak ada di selain ini tidak memenuhi, makanya disebut sebagai solusi tunggal. Contoh lain, kalau kita punya persamaan ya, SPL-nya ini 2 persamaan, variabelnya 3. Nah, ini yang pertama X dikurang Y tambah Z sama dengan 1. Yang kedua 2X min Y tambah 3Z sama dengan 3. Ini kita pakai eliminasi ya. Yang persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua kita kalikan 1. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kurangi, nanti dapat hasilnya seperti ini. Yang mana Y min Z sama dengan negatif 1 atau Y sama dengan 1 dikurang Z. Ini Y-nya. Nanti dari Y kita dapat X-nya apa? Nanti dapat X-nya tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan. X-nya dapat sama dengan 2 dikurang 2Z. Ini X. Ya. Untuk solusinya, maka karena di sini kita tidak tahu nilai Z-nya berapa, maka Z-nya di sini kita misalkan. Di sini kita misalkan Z-nya ini sama dengan P, maka nanti dapat Y-nya sama dengan 1 min P, dan X-nya sama dengan 2 min 2P. Ya. Di sini hanya mengganti nilai Z dengan nilai P. Dan P-nya di sini sebagai parameter. Ya. Nah, selanjutnya, untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, di sini kita coba-coba. Kalau P-nya 1, nanti X-nya dapat 2, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Kalau P-nya negatif 1, nanti dapat X-nya 4, Y-nya 2, dan Z-nya dapat negatif 1. Atau kalau kita pakai P-nya 2, nanti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1, dan P-nya 2 dan seterusnya ya. Ini misalnya mau pakai P-nya 100 atau P-nya 1000, nanti dapat nilai X sama nilai Y dan Z-nya berapa ya.
dari sini ya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa solusi yang kita punya itu sebanyak tak hingga gitu ya. Karena nilai X-nya itu bisa lebih dari 1. Nilai Y-nya bisa lebih dari 1 kemungkinan, dan nilai Z-nya bisa lebih dari 1 kemungkinan. Maka bisa kita simpulkan ya, sebagai SPL yang mempunyai solusi sebanyak tak hingga, atau solusinya tak hingga banyaknya. Ini untuk yang solusi tak hingga. Biasanya yang solusi tak hingga ya. Solusi tak hingga ini biasanya memuat parameter, itu tandanya ya. Tandanya ini memuat parameter. Parameternya ini enggak hanya satu parameter ya, bisa lebih dari 1 ya. Kalau di contoh soal ini kan ya. Tunggu. Nah, ini kan parameternya cuma 1 ya, cuma nilai P cuma ada 1. Nanti di beberapa kasus nilai P-nya, nilai parameternya lebih dari 1. Misalnya PQ gitu ya, atau PQR atau PQS dan lain-lain. Nah, ya, itu tandanya yang solusi tak hingga banyaknya, biasanya memuat parameter. Nah, selanjutnya, ini kita punya SPL ya, ini ya, X tambah Y sama dengan 4, dan 3X tambah 3Y sama dengan 6. Ini kita eliminasi ya, nanti dapat seperti ini. Ya, yang mana kalau kita kurangi yang ini, hasilnya dapat 0 sama dengan 6. Ini kalau diartikan ini itu ya, tidak sesuai ya. Nah, karena ini tidak sesuai, maka ini bisa kita simpulkan tidak ada solusi. Ya. Ini tidak ada solusi karena 0 sama dengan 6. Atau contoh yang lain, kalau kita punya 3 persamaan ya, dengan 2 variabel, misalkan persamaan pertama sama persamaan kedua, kita dapat solusinya. Misalkan X-nya 1 dan Y-nya 0. Nah, selanjutnya, agar ini semuanya punya solusi, maka dari solusi yang awal yang kita punya X1 sama Y0, kita masukin ke persamaan ketiga. Apakah sesuai apa tidak? Nah, dimasukin ke persamaan ketiga, ternyata nanti dapatnya seperti ini. 2 dikali 1 dikurangi 2 kali 0. Hasilnya 2, yang mana ini tidak sama dengan 1 ya. Nah, karena tidak sama dengan 1, maka ini tidak ada solusi. Sehingga ya bisa kita simpulkan ya, dari 2 contoh yang kita punya ini SPL-nya tidak punya solusi karena tidak ada yang sesuai di nilainya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, pertama kita punya 2 persamaan ya. Nah, yang mana persamaannya itu ini ya, A1X tambah B1Y sama dengan C1. Yang kedua, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini kan ini sama dengan persamaan garis ya.
Persamaan garis. Nah, sekarang kita lihat dari segi geometrinya. Kita akan lihat banyak dari segi geometrinya. Nah, biasanya kalau hanya dua persamaan dan dua variabel, ini kemungkinan ada 3. Yang pertama, tidak punya solusi jika garisnya sejajar. Berarti garis L1 sama L2 sejajar ya. Nah, yang kedua, jika punya solusi tunggal, maka garisnya ini beririsan tepat di satu titik. Atau ini biasanya berpotongan di satu titik. Ini biasanya kalau gambarnya seperti ini, ya berpotongan di satu titik, ini biasanya solusinya tunggal. Nah, yang ketiga, jika solusinya sebanyak tahingga, biasanya garisnya ini berhimpit ya. Biasanya misalkan ini garis pertama, ini garis kedua gitu ya. Ini berhimpit kayak gitu ya. Nah, mereka ketemu ada berhimpitan titik. Walaupun tidak harus semua garis berhimpit, tapi ada yang berhimpit gini ya. Nah, ini maka bisa kita sebut sebagai solusinya sebanyak tahingga. Nah, ini mencari solusi kalau berdasarkan geometrinya. Yang tadi itu berdasarkan analitiknya. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Ini yang tidak punya solusi, biasanya garisnya sejajar. Yang punya satu solusi, ini berpotongan di titik sini ya. Dan yang solusinya sebanyak tahingga, ini garisnya berhimpit. Nah, ini mencari solusi ya persamaan linear berdasarkan geometrinya. Nah, sekarang kalau jika kita punya 3 persamaan dan 3 variabel gitu ya, tapi kita mencari solusinya ini berdasarkan geometri gitu. Berdasarkan geometrinya, tetap ya kemungkinannya ada 3, tidak punya solusi, solusi tunggal atau solusi sebanyak tahingga. Untuk ini ya, untuk gambarnya seperti ini, karena ini 3 variabel ya, 3 variabel, biasanya itu bangun datar ya, bentuknya bangun datar seperti ini. Nah, yang pertama kalau ini ya, kalau mereka tidak berhimpit di satu titik semuanya atau mereka sejajar seperti ini ya. Nah, ini biasanya tidak punya solusi. Yang kedua, ini mereka berpotongan tapi enggak di satu titik gitu. Misalkan ini garis ini titik potongan pertama atau berhimpit yang pertama, ini yang kedua. Ini karena berbeda ya, 1 sama 2 berbeda nilainya, maka ini tidak punya solusi. Yang ketiga juga sama, kalau berhimpitnya di 3 titik gitu ya, 1, kedua sama ketiga gitu ya. Ini kan setiap titik himpitnya nilainya tidak sama, maka ini juga tidak punya solusi. Yang keempat, ini ada yang berhimpit gitu ya, dan ada yang sejajar gitu. Ini juga tidak ada solusi. Yang kelima, kalau mereka ketemu di satu titik, di sini ya ketemu di satu titik ini, di titik ini semuanya ada gitu. Bangun pertama, bangun kedua, sama bangun ketiga ini di titik ini ada, maka ini disebut sebagai solusi tunggal. Selanjutnya, jika yang keenam mereka berhimpit di satu garis semuanya di sini ya, berhimpit semuanya di satu garis ini,
maka solusinya adalah sebanyak tak hingga. Dan solusinya sepanjang garis ini. Ini solusinya sepanjang garis ini. Nah. Yang ketujuh, kalau semua bangunnya kita satukan, ya, kita satukan, nah, untuk solusinya ini pasti sebanyak tak hingga. Dan solusinya adalah semua nilai X, Y, dan Z yang ada di bangun ini. Mau di dalam atau mau di pinggir gitu ya. Nah, ini adalah solusinya sepanjang bangun ini. Karena 3 bangun itu berhimpit. Selanjutnya, ini yang ke-8, kalau ada 2 bangun yang berhimpit di dua bangun disatukan dan ini misalkan yang atas 2 bangunan ya, 2 bangun yang bawah 1, terus mereka berhimpit di satu garis, maka solusinya sebanyak ini. Sepanjang garis ini adalah solusinya, ya. Dan solusinya sebanyak tak hingga. Ini kalau mencari solusi ke dalam geometri. Nah, untuk geometri biasanya hanya untuk yang variabelnya sebanyak 3 ya. Karena untuk yang variabelnya lebih dari 3 itu kan misalnya 4 gitu ya. 4 itu kan berarti kan berdimensi 4. Biasanya kan kalau misalnya digambarkan itu secara geometri itu tidak bisa. Walaupun teknologi sudah canggih ya, walaupun ada yang namanya virtual 4 dimensi atau virtual 5 dimensi itu ada, tapi secara geometrinya itu belum ada gitu ya, karena belum bisa dibayangkan. Jadi untuk yang geometri ini hanya untuk sampai yang variabelnya 3. Di sistem persamaan ini ada namanya yang tidak konsisten dan konsisten. Tidak konsisten ini apa? Ini biasanya tidak punya solusi, yang tidak konsisten. Sementara yang konsisten ini punya solusi. Baik solusi tunggal atau solusi sebanyak tak hingga. Ya. Sini diingat-ingat ya, kalau tidak konsisten maka tidak punya solusi. Jika konsisten kemungkinan ada 2, bisa solusi tunggal atau solusi sebanyak tak hingga. Kita lanjut. Ini kita punya SPL ya, yang non homogen ya, karena nilai B-nya di sini tidak 0. Nah, karena ini non homogen, di sini ini kita punya persamaan sebanyak M dan variabel kita ini sebanyak N ya. Nah, SPL yang kita punya ini bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B ya. Yang mana A ini ada matriks yang ukurannya M dikali N ya. A-nya ini ya. Koefisien di depan variabel X itu A, nilai A ya, koefisien di depan variabel. Terus kita punya vektor X dan kita punya vektor B ya. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk AX sama dengan B. Dari matriks AX sama dengan B ini bisa kita gabung gitu ya, yang mana ya gabungnya seperti ini ya. Kolom terakhir ini punya B dan yang kolom pertama ya ini punya A. Bentuk seperti ini ada bentuk yang disebut sebagai matriks augmented, matriks yang diperbanyak ya. Tinggal kita menghilangkan variabel X-nya saja ya, matriks augmented itu. Untuk matriks augmented, vektor B ini selalu di belakang ya, selalu di kolom terakhir. Jangan disisipkan di tengah-tengah A atau di depan. Ya, ini harus di kolom terakhir. Nah, jangan disisipin ya, tiba-tiba di tengah A atau di awal A. Nah, biasanya penulisan kolom B di akhir ya, dan matriks A itu di awal. Di kolom awalnya matriks A dan kolom
akhirnya itu vektor B. Nah, ini ada matriks augmented. Sebagai contoh, kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9, sampai 3X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Dari SPL yang kita punya, ini bentuk augmented-nya, ya. Bentuk matriks augmented. 3 kolom awal ini punya matriks A, ya. Dan yang kolom terakhir ini punya vektor B. Nah, ini adalah matriks augmented. Nah, selanjutnya, sekarang kita ingin mencari solusi dari SPL. Ya, yang pertama kita punya SPL dalam bentuk matriks AX sama dengan B, dan A-nya di sini harus ukurannya persegi, ya. A-nya harus ukurannya persegi, dan X B-nya ada vektor yang ukurannya n dikali 1. Nah, solusi SPL-nya bisa pakai rumus seperti ini. X sama dengan A inverse dikalikan B. Di sini, X di sini disebut sebagai solusi jika A-nya di sini harus invertible. Ya. Kalau A-nya tidak invertible, maka ini tidak bisa dipakai. Kalau A-nya non-invertible, maka solusi ini tidak bisa dipakai, ya. Solusi ini, ya, rumus ini jika dipakai jika A-nya ini invertible, ya, dan A-nya harus persegi. Baru bisa pakai rumus seperti ini, ya. Nah, biasanya kalau pakai rumus seperti ini, ya, X sama dengan A inverse dikalikan B, maka biasanya solusinya tunggal. Akan dapat solusi tunggal. Nah, jika pakai rumus yang ini. Ada lagi, oh ya, lanjut ya. Kita punya matriks SPL seperti ini, ya. Ada 3 persamaan dengan 3 variabel, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, dan sampai 3X min 11Z sama dengan negatif 27. Ya, selanjutnya ini SPL yang kita punya kita bentuk ke dalam matriks AX sama dengan B. Ini matriks A, ini koefisien di depan X, ya, atau koefisien di depan variabelnya. Ini vektor X, dan ini ada vektor B. Vektor B itu yang setelah sama dengan biasanya. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin pakai X sama dengan A inverse dikalikan B, kita harus punya A inverse-nya terlebih dahulu. Ya. Di sini dapat A inverse-nya seperti ini, ya. Ini A inverse-nya. Untuk metode metode mencari inverse itu bisa pakai yang kemarin, ya. Pakai adjoint bisa pakai reduksi baris menjadi identitas. Nanti dapat hasil akan sama saja. Setelah dapat A inverse, maka tinggal kita masukkan ke persamaannya. Nanti X sama dengan A inverse dikalikan B, nanti hasilnya seperti ini. X-nya dapat 1, Y-nya dapat 2, dan Z-nya dapat 3. Karena nilainya seperti ini, ya, X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3, maka solusinya ini pasti solusi tunggal. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk yang ini? Untuk yang kita pakai rumus X sama dengan A inverse dikalikan B. Adakah yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada,
Ini bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kita punya SPL ya. Tapi dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, di sini A-nya tidak persegi ya. A-nya bisa ukurannya M kali N atau bisa A-nya bisa persegi juga boleh. Ya. A-nya bisa persegi atau tidak persegi. Nah, di sini vektornya kalau M kali N berarti X-nya ini N kali 1 dan B-nya M kali 1 ya. Untuk M kali N. Nah, untuk mencari solusinya, yang pertama kita bentuk matriks augmented dari SPL tersebut. Ya, bentuk matriks augmented. Selanjutnya, matriks augmented yang kita punya diubah ke bentuk echelon baris atau echelon baris reduksi dengan menggunakan OBE. Ya. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya diingat-ingat ini seperti mencari matriks echelon baris ya, atau matriks echelon baris reduksi menggunakan OBE, seperti itu langkahnya. Nah, nanti tinggal kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Oh ya, ini ya contoh. Kita punya 4 variabel dengan 4 persamaan. Ya, seperti ini ya. Nah, bentuk SPL yang kita punya kita ubah ke bentuk matriks augmented. Ya, ingat-ingat ya, ini 4 kolom pertama ini punya matriks A, sementara kolom terakhir punya B. Ya, karena A-nya di sini kita ukurannya 4 kali 4. 4 kali 4 itu artinya 4 variabel dan 4 persamaan. Selanjutnya dari matriks augmented yang kita punya, ya, kita lakukan OBE. Yang pertama ini ya, baris kedua dikurangi 2 baris pertama, yang kedua baris ketiga ditambah 3 baris pertama, dan yang ketiga baris keempat ditambah baris pertama. Nanti dapatnya seperti ini. Ya. Selanjutnya baris kedua kita tukar dengan baris keempat. Ya, sudah ditukar. Kemudian baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, dan baris keempat kita tambahkan dengan 3 baris kedua. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Dan selanjutnya baris ketiga kita kalikan negatif 1. Ya. Dan yang terakhir baris keempat kita kurangi dengan 7 baris ketiga. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Dan yang ini, yang terakhir baris keempat kita kalikan dengan 1/60-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau dilihat-lihat ya, ini ada bentuk matriks echelon baris. Setiap baris memuat utama 1. Ini utama 1 baris pertama, utama 1 baris kedua, utama 1 baris ketiga, dan utama 1 baris keempat. Ya, ini ada matriks echelon baris. Dan di bawah utama 1 ini sudah 0 semua ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita lanjutkan ke matriks echelon baris reduksi. Boleh tidak minimal ya OBE yang kita lakukan minimal sampai matriks echelon baris. Nah, dari matriks echelon baris kita punya ini kita bentuk ke SPL. Ya, kita bentuk SPL, SPL-nya seperti ini. X1 tambah X2 min 2X3 tambah 3X4 sama dengan 3. Ini untuk yang baris pertama. Ya. X1-nya itu ini ya, ini X1, X2, X3, X4 dan ini nilai B-nya ya. Terus persamaan kedua, X2 ditambah 4X4 sama dengan 3. Untuk yang persamaan ketiga, X3 dikurangi 8X4 sama dengan negatif 8. Dan yang keempat, X4-nya sama dengan 1.
Nah, untuk mencari solusi nilai X1, X2, X3, dan X4, tinggal kita substitusi ya. Misalkan dari X4, ini kita substitusi ke atasnya ya. Nanti dapat nilai X3. Setelah dapat nilai X3, kita substitusi ke atasnya. Dapat nilai X2. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai X2, kita substitusi ke atasnya. Kita dapat nilai X1 ya. Yang mana angka seperti ini ya, dari X4, X3, X2, dan X1, ini disebut sebagai substitusi balik atau substitusi mundur. Ya. Karena kita nyarinya dari X4, X3, X2, X1. Nanti tinggal kita substitusi, didapat solusinya seperti berikut. X4-nya 1, X3-nya 0, X2-nya negatif 1, dan X-nya 1. Ya, ini ada solusinya. Yang mana solusinya ini solusi tunggal. Ya. Selanjutnya, ini kan kita tadi bahas sampai ini kan kita meng-OBE-kannya ya. OBE-nya kan sampai eselon baris ya. Nah, kalau kita ingin melanjutkan sampai eselon baris reduksi juga boleh. Nah, misalkan kita eselonkan sampai reduksi. Kalau reduksi maka di sini harus 0, di sini harus 0, dan di sini harus 0 ya. Nah, maka yang pertama, baris pertama kita kurangi dengan baris kedua, nanti baris pertamanya seperti ini. Yang kedua, baris ke-1 kita tambahkan dengan 2 baris ketiga. Ya. Nanti hasil baris pertamanya seperti ini ya. Yang selanjutnya, baris ketiga kita kurangi dengan 4, ini 8 ya, ditambah 8. Ya, baris ketiga kita tambahkan dengan 4 baris keempat, baris kedua kita tambahkan dengan kita kurangi dengan 4 baris keempat, dan baris ke pertama kita tambahkan dengan 17 baris keempat. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bentuk ini sudah bentuk matrik eselon baris reduksi. Karena setiap utama satunya, setiap baris punya utama 1. Ya. Dan nilai di atas dan di bawah utama 1 ini udah 0. Ini 0, 0, dan 0. 0, 0, dan 0 ya. Maka dari matrik eselon baris reduksi yang kita punya, nanti solusinya adalah ini. Ini adalah solusinya. Ini solusi. Ya. Ini X1, X2, X3, dan X4. Nah, ini ada solusinya. Nanti kita peroleh bahwa X1-nya 1, X2-nya negatif 1, X3-nya 0, dan X4-nya 1. Ini solusinya pasti tunggal. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut ya. Apakah yang mau ditanyakan? Ini angkanya masih sama ya, seperti mencari matrik eselon baris. Adakah yang mau ditanyakan? Atau yang masih bingung? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada namanya matrik eselon, bentuk eselon, variabel bebas, dan variabel
pivot. Nah, matriks echelon tadi udah ya. Dari matriks kita ubah ke bentuk echelon matriks menggunakan OBE. Dan setiap baris harus memuat utama satu. Ya. Nah, ini ketika kita punya echelon baris. Echelon baris ya. Baik yang tereduksi maupun tidak, ini terdapat variabel pivot dan variabel bebas. Variabel pivot ini adalah variabel yang memuat utama satu, sementara variabel bebas ini yang tidak memuat utama satu. Sebagai contoh, misalkan gini ya, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan ini 0, 0, dan 0. Ini ya, ini kalau kita perhatikan ini sudah matriks echelon baris reduksi ya, ini reduksi. Nah, di sini kita lihat variabel ini misalnya X1, X2, dan X3. Nah, variabel pivot ini ada letak utama satunya di mana? Utama satunya ada di X1 dan X2. Ini ya, berarti pivotnya X1 dan X2. Sementara bebas, ya bebasnya ini adalah berarti selain X1 dan X2, berarti X3. Nah, ini pivot dan bebasnya. Diingat-ingat ya, pivot itu letak utama satunya, sementara bebasnya berarti selain pivot. Dan bentuknya harus matriks echelon baris. Mau echelon baris reduksi boleh, ataupun yang tidak tereduksi juga boleh. Yang penting echelon baris. Sebagai contoh, ini ya, ini kita punya SPL-nya seperti ini. Ini kita bentuk ke matriks ya, berarti 2, 6, min 1, kedua ini 1 ya seharusnya. Ini 1, ini 1. 1, 6, min 1, 4, min 2, 7. Sini 0, 0, 1, 2, 2, 5, 0, 0, 0, 1, negatif 9, 6. Ya. Di sini X1, X2, X3, X4, X5. Kita lihat pivotnya dulu. Pivotnya letak utama satunya di mana? Di sini ada di X1, di X3, dan di X4. Sehingga nanti variabel pivotnya ini. X1, X3, dan X4. Ini ada variabel pivot. Untuk yang bebas, berarti selain pivot, yaitu X2 dan X5. Ya. Ini ada variabel bebas dan variabel pivotnya. Nah, selanjutnya kita punya teorema ya. Teoremanya ini SPL yang konsisten dan berbentuk matriks echelon yang terdiri dari R persamaan dengan N variabel yang tidak diketahui. Maksudnya nilai X1, nilai X2 sampai Xn-nya kita tidak tahu ya apa gitu maksudnya. Nah, maka jika banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel yang tidak diketahui, ya, maka solusinya ini tunggal. Selanjutnya, variabelnya yang tidak diketahui lebih banyak dari persamaan, ini adalah solusi sebanyak tak hingga. Dengan variabel bebas, ya, sebanyak ini. Ini variabel bebasnya dan pivotnya sebanyak ini. Ya. Nah, ingat ya, teorema ini hanya berlaku untuk bentuknya itu harus echelon baris. Nah, kalau belum echelon baris, maka kita OBE-kan terlebih dahulu ya, supaya dapat matriks echelon baris. Nanti tinggal kita lihat banyaknya persamaan atau banyaknya variabel sesuai sama poin A atau poin B. Sebagai contoh, ya,
kita punya ini ya. 1, 0, 1, 3, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 1, 5. Ya, ini X1, X2, sama X3. Nah, dilihat ya, di sini kita punya 3 persamaan ya. Persamaan pertama, persamaan kedua, sama persamaan ketiga. Berarti persamaannya ada 3. Nah, dan variabel yang kita punya, variabelnya ada 3 ya, X1, X2, dan X3. Variabelnya ini ada 3. Karena banyaknya persamaan sama banyaknya variabel, maka ini pasti solusinya tunggal. Nah, ini kalau solusinya tunggal seperti ini. Selanjutnya, kita hapus ya. Ah ya, ini contoh yang kedua. Kalau kita punya bentuk echelon matriksnya seperti ini ya. Ini kita punya echelon matriks. Nah, yang pertama kita punya variabelnya sebanyak 3. Ini variabelnya sebanyak 3. Nah, di sini kita lihat persamaannya. Persamaannya itu hanya 2, yang di atas sama yang di bawah. Yang terakhir ini kan memuat 0 semua ya. Ini tidak dihitung sebagai persamaan. Ya. Yang dihitung sebagai persamaan minimal ada variabel yang tidak 0. Ini karena X1-nya 0, X2-nya 0 sampai X3-nya 0 ya. Nah, ini tidak dihitung sebagai persamaan. Maka persamaan yang kita punya ada sebanyak 2. Nah, karena variabelnya lebih banyak daripada persamaan, nanti ini pasti solusinya sebanyak tak hingga. Ya. Berdasarkan teorema ini. Ini hanya contohnya saja. Lanjut ya, sebagai contoh. Oh iya, ini lewat ya. Salah contoh itu. Lanjut ya, kalau kita punya 5 persamaan ya, dan 5 variabel ya, X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, SPR yang kita punya ini bisa kita ubah ke bentuk matriks augmented. Ya, di sini matriks augmentednya seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita OBE-kan. Yang pertama, banyak ya. Baris kedua dikurangi baris pertama. Dan yang kedua, baris ketiga ditambahkan dengan 2 baris pertama. Yang ketiga, baris keempat dikurangi 2 baris pertama. Dan yang terakhir, baris kelima ditambah baris pertama. Nanti dapat seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua. Ini 2 ya. Ya. Baris keempat dikurangi dengan baris kedua, dan baris kelima ditambahkan baris kedua. Bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya, baris kedua kita kalikan dengan -1.
Ah, bentuk ini ya. Bentuk ini sudah bentuk echelon baris. Karena bentuk ini sudah bentuk echelon baris, berarti kita bisa lihat pivotnya berapa. Dan variabel bebasnya mana. Ya. Berarti kan pivot itu ada letak utama satunya. Kalau misalnya kita tulis di sini X1, biar nggak bingung, X2, X3, X4, dan X5, maka variabel pivotnya ada letak utama satunya. Nah, di baris pertama utama satunya di sini, di baris kedua utama satunya di sini, dan di baris ketiga utama satunya di sini. Sehingga pivotnya ada di X1, X2, dan X5. Ini ada pivot. Sementara bebasnya selain itu ya, berarti bebasnya di X3 ya, X2 dan X4. Ini ada bebas. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Saya izin bertanya Pak, untuk yang membuat yang merubah merubah ini kan menggunakan OBE. Nah, ini tuh yang B2 dikurangi B1 itu kan menjadi B2. Terus bawahnya ada B3 ditambah 2 kali B2 sama dengan B3. Itu yang 2 kali B2 yang bawahnya yang itu menggunakan yang udah dirubah atau menggunakan yang masih tetap yang pertama itu? Oh, tunggu. Ini saya ya, ini B1. Ini B1, iya. oke. Makasih ya udah diingetin. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh ya, variabel bebasnya ini adalah X2 dan X4. Variabel bebasnya berarti pivotnya ini sebanyak 3 dan bebasnya ini sebanyak 2. Ya, 2 ini dari mana? Dari banyaknya persamaan dikurangi banyaknya pivotnya 3. Ya, dapat 2. Nah, ini ada matrik echelon baris. Nah, dari sini, dari matrik echelon baris yang kita punya, ini kita bentuk SPL. SPL-nya seperti ini. Ya. SPL-nya seperti ini. Nah, ini untuk yang baris pertama ya. Untuk yang baris pertama. Ini untuk yang baris kedua. Ini buat yang baris ketiga. Nah, dari sini kita punya ya, tadi di awal sudah kita ketahui bahwa pivotnya ini ya, X1, X3, dan X5. Sementara bebasnya itu X2 dan X4. Nah, karena di sini ada variabel bebas, maka variabel bebas ini kita misalkan X2-nya R dan X3-nya S. Yang mana R dan S yang kita punya ini kita sebut sebagai parameter. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ini ya. Parameter ini kita substitusikan ke persamaan yang di sini. Disubstitusi nanti dapat solusinya seperti ini. X1 dikurang R, X2-nya R, X3-nya min 2 dikurang S, X4-nya S, dan X5-nya 2. Ini tergantung S dan R-nya yang kita bisa kita pilih. Misalkan L-nya kita kasih 0 dan S-nya ini kita kasih 0. Ya. Nanti dapat X1-nya 1. X1-nya 1 ya, betul. X2-nya 0. X3-nya min 2. X4-nya 0. Dan X5-nya ini 2. Ini kalau kita pakai R-nya 0 sama S-nya 0. Nah, di sini kalau kita pakai yang lain juga boleh. Misalnya kita pakai R-nya 1 ya. S-nya negatif 1 gitu ya. Nah, sehingga kita masukin ke sini ya, ke solusinya nanti dapat X1-nya 0, X2-nya 1,
X3-nya min 1, X4-nya min 1, dan X5-nya sama dengan 2. Nah, di sini ya, karena nanti kayak gini ya nilainya, tinggal kita pilih saja R dan S-nya, asalkan itu bilangan real, maka nanti disubstitusi ke solusi ini, nanti dapat nilai X-nya berapa ya. Yang mana nanti bisa kita simpulkan ya, karena memuat parameter, biasanya ini adalah solusi sebanyak tak hingga banyaknya. Oke, ini bisa kita lanjut lagi ya. Tadi kita lakukan OBE sampai echelon baris. Sekarang kita lakukan OBE, kita lanjutkan sampai matriks echelon baris reduksi. Selanjutnya, baris kedua dikurangi baris ketiga, dan baris pertama dikurangi dengan baris ketiga. Nanti dapat hasilnya seperti ini matriksnya. Nah, dan yang selanjutnya ya, baris pertama kita jumlahkan dengan kita kurangi dengan baris kedua. Nanti dapat matriksnya seperti ini. Nah, ini ya, dari sini ya. Dari sini kan sudah masuk bentuk echelon baris reduksi. Nah, bentuk echelon baris reduksi. Nah, dari sini bisa kita lihat juga variabel pivotnya mana, bebasnya mana. Nah, 4, 5. Berarti sini bebasnya, pivotnya dulu ya. Pivot letak utama satunya. Berarti di X1, di X3, dan di X5. Ini ada pivot X1, X3, dan X5. Sementara bebasnya, ini berarti selain itu ya, X2 dan X3. Ini angkanya masih sama ya, mencari pivot sama mencari bebasnya. Selanjutnya apa? Matriks echelon baris reduksi yang kita punya kita ubah ke bentuk SPL. Ini bentuk SPL ya. Nah, ada 3 persamaan ya dengan 5 variabel. Nah, dari SPL yang kita punya, maka tadi ini pivot dan bebasnya ya. Selanjutnya, karena memuat variabel bebas, maka X2-nya kita misalkan F, dan X4-nya kita misalkan S. Di mana R dan S ini adalah parameter. Nah, selanjutnya tinggal ini ya, R dan S yang ini kita substitusi ke persamaan ini, nanti dapat solusinya seperti ini. Ya, nanti tinggal kita pilih nilai R-nya berapa dan nilai S-nya berapa. Ya, nanti sehingga nanti dapat disimpulkan solusinya sebanyak tak hingga atau tak hingga solusi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Untuk yang ini? Iya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk penamaan parameternya itu hanya boleh yang variabel bebas atau pivot juga boleh Pak? Parameter hanya untuk yang bebas ya. Hanya untuk yang bebas. Pivotnya tidak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Kalau belum ada yang ditanyakan, ini ya, ini latihan sebagai syarat absensi ya. Dikerjakan, nanti diupload di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, ini masih SPL ya. Kita akan tetap membahas SPL. Yang pertama, yang tidak konsisten.
Yang kedua SPL non homogen. SPL homogen. Homogen. Ini untuk minggu depan ya. Oke ya. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. Yang sudah bisa upload dan bisa langsung izin. Yang masih bingung mungkin bisa ditanyakan.